Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Community Shield akhir pekan ini akan kembali mempertemukan Erik ten Hag dengan Pep Guardiola. Manajer Belanda itu baru menang 2 kali pernah dicukur tim asuhan Pep Guardiola. Di Stadion Wembley pada hari Sabtu 10 Agustus 2024 nanti, Manchester United akan berebut gelar juara Community Shield dengan Manchester City. Ini akan menjadi duel ke-7 antara Erik ten Hag dengan Pep Guardiola. Pertemuan pertama Ten Hag dengan Guardiola berakhir dengan kekalahan telak di Etihad Stadium. Pada 2 Oktober 2022, MU dihajar oleh Man City 3-6. Kemenangan Erik ten Hag pertama atas Guardiola didapat di laga Premier League pada 4 Januari 2023. Red Devils di bawah Ten Hag menang 2-1 atas The Citizen. Secara keseluruhan, Erik ten Hag membawa MU mencetak sebanyak 9 ke gawang Manchester City. MU cuma sekali gagal menjebol gawang Man City di bawah asuhan Ten Hag. Pertahanan MU masih menjadi pekerjaan rumah untuk Erik ten Hag saat melawan Manchester City. Sudah ada 16 gol yang bersarang ke gawang MU. Jadon Sancho akhirnya mencurahkan perasaan kembali Manchester United setelah musim lalu bertengkar dengan sang manajer Erik ten Hag. Ditanya apakah senang bisa kembali, Sancho menjawab dengan tegas, pastinya 100%. Sungguh menyenangkan kembali bersama para pemain. Sungguh menyenangkan, kata Sancho. Saat ini striker Rasmus Højlund absen selama 6 pekan karena cedera hamstring. Artinya Jadon Sancho kemungkinan akan menjadi starter saat MU menjalani laga pertama di Liga Inggris melawan Fulham. Erik ten Hag juga telah mengadakan pembicaraan dengan terbuka dengan penyerang asal Inggris itu. Kami berbicara dengan baik, siapapun bisa melakukan kesalahan. Klub ini membutuhkan pemain bagus, dan satu hal yang pasti, Jadon Sancho adalah pemain bagus. Saya berharap dia akan berkontribusi pada kesuksesan kami, imbuh Ten Hag. Manchester United dilaporkan telah kembali mencari pemain baru dalam mengisi sektor lini tengah setelah memutuskan mengalihkan fokus mereka dari Manuel Ugarte. Manchester United sekarang melihat opsi lain karena mereka tidak mau memenuhi harga yang diminta Paris Saint-Germain, yang menurut mereka terlalu tinggi sekitar 60 juta euro untuk sang pemain. Gelandang asal Uruguay tersebut telah banyak dikaitkan dengan kepindahannya ke Old Trafford. Namun, United tidak akan melakukan transfer kecuali Paris Saint-Germain menurunkan harga yang diminta. Setan Merah tidak dipungkiri sangat membutuhkan tambahan anyar di gelandang menyusul masa depan Scott McTominay belum menemui ketidakpastian dengan Fulham telah mengincar sang pemain. Manchester United sempat mempertimbangkan untuk merekrut Ugarte yang bergabung dengan Paris Saint-Germain dari Sporting Lisbon tahun lalu. Namun kesepakatan itu tampaknya tidak mungkin terjadi. Namun Paris Saint-Germain masih berpeluang untuk menjual maupun menurunkan harga transfer Ugarte, sebab mereka baru saja menyelesaikan proses kepindahan Joao Neves dari Benfica. Bos Manchester United Erik ten Hag sangat ingin mendatangkan seorang gelandang baru saat ia ingin memperkuat skuadnya. McTominay telah menjadi target Fulham, namun klub London tersebut belum mengajukan tawaran yang dianggap dapat diterima oleh para petinggi di Old Trafford. Kemudian nama Casemiro Santer muncul sebagai kandidat lain yang akan angkat kaki dari MU. Sang gelandang banyak diminati oleh klub Liga Arab Saudi. Musim belum dimulai dan Manchester United sudah dihantam badai cedera. Banyak pemain penting yang terpaksa menepi, termasuk rekrutan anyar seperti Leny Yoro. Nama yang sudah menepi sejak musim lalu adalah Tyrell Malacia. Kemudian MU mendapatkan pukulan telak setelah bek muda yang baru mereka rekrut dari Leny Yoro mengalami cedera dan harus absen cukup lama. Pada laga kontra Liverpool pada hari Minggu kemarin, tercatat 6 pemain MU mengalami masalah cedera.
Salah satu pemain tersebut adalah Marcus Rashford. Meski bisa dibilang hanya cedera ringan, di pramusim kali ini Erik ten Hag juga memutuskan untuk menyimpan Harry Maguire. Sang bek memang tak mengalami cedera, tetapi tidak dimainkan sebagai bentuk pencegahan karena ia baru kembali dari cedera. Ada pula nama Harry Maguire yang tidak cedera, tapi belum fit 100% untuk bermain penuh di lapangan. Erik ten Hag juga berhati-hati menangani kasus seperti situasi Harry Maguire. Leny Yoro harus menunggu sedikit lebih lama untuk menjalani debutnya bersama Manchester United. Leny Yoro cedera di pramusim kemarin dan harus menepi cukup lama. MU memainkan beberapa laga uji coba pramusim sejauh ini, termasuk duel kontra Arsenal pada hari Minggu 28 Juli 2024 lalu. Sayangnya laga ini sekaligus jadi laga terakhir Leny Yoro. Dia mengalami cedera di tengah babak pertama dan harus ditarik keluar. Saat itu terlihat bahwa kondisi Yoro tidak cukup bagus. Pihak klub lantas mengkonfirmasi bahwa Leny Yoro mengalami retak tulang metatarsal di kaki kirinya. Dia diperkirakan absen cukup lama. Terkini, Selasa 6 Agustus 2024, MU mengumumkan kabar terbaru mengenai cedera Leny Yoro. Dipastikan bahwa Leny Yoro telah menjalani operasi dan berjalan dengan lancar. Sekarang dia harus menjalani masa pemulihan. Diperkirakan proses rehabilitasi dan pemulihan Leny Yoro akan berlangsung selama sekitar 3 bulan. Mau tidak mau, debut Yoro akan tertunda. Sponsor seragam Manchester United, Snapdragon, tertarik untuk mendapatkan hak penamaan Old Trafford dan kelak akan mempertimbangkan untuk mengubah nama stadion. Snapdragon telah menjadi sponsor seragam Manchester United musim panas ini, menandatangani kontrak 3 tahun senilai 180 juta pound sterling dan mereka terbuka untuk kerjasama lebih lanjut. Direktur pemasaran Snapdragon, Don McGuire, mengatakan bahwa mereka tertarik untuk maju selangkah lebih jauh dengan mengajukan penawaran untuk hak penamaan stadion. Meskipun ia mengakui bahwa kandang Manchester United harus tetap dikenal sebagai Old Trafford. Sebenarnya sudah ada Snapdragon Stadium di Amerika Serikat, di kampus San Diego State University. Namun bila bekerja sama dengan Old Trafford, akan menjadi sebuah langkah besar bagi anak perusahaan Qualcomm tersebut. McGuire menjelaskan sebagaimana Snapdragon sedang berupaya untuk memperbaiki tempat latihan Manchester United, terutama dalam hal interaksi dengan para penggemar. Aaron Wan-Bissaka santer dikaitkan dengan kepergian dari Manchester United pada musim panas ini, tetapi ia menunda kepindahannya ke West Ham United. Wan-Bissaka dikaitkan dengan kepergian dari Manchester United sebagaimana rival mereka di Premier League. West Ham United telah menunjukkan minat besar pada jasanya. Selain Inter Milan, dilaporkan sebelumnya bahwa meski West Ham United siap memenuhi permintaan setan merah sebesar 80 juta euro, mereka tidak dapat mengabulkan tuntutan gaji Wan-Bissaka dan pemain berusia 26 tahun itu terbuka dengan gagasan pindah tetapi tidak ingin meninggalkan Old Trafford pada musim panas ini. The Sun kini melaporkan bahwa Wan-Bissaka menunda kesepakatan dengan West Ham United. Kontrak pemain internasional Inggris itu akan berakhir dalam waktu kurang dari 12 bulan. Dan jika ia sepakat gabung klub baru sebagai agen bebas, ia akan mendapatkan sign-on fee yang besar. Namun, pemain berusia 26 tahun itu siap meninggalkan setan merah jika klub setuju memberinya sebagian dari biaya yang mereka terima dari The Hammers musim panas ini. Manchester United akan berusaha keras untuk melego Wan-Bissaka sesegera mungkin, sebagaimana mereka berharap untuk merekrut Nasawir Mazraoui dari Bayern Munchen. Wan-Bissaka juga didekati oleh Inter Milan, dan jika transfer West Ham United gagal, ia mungkin akan menandatangani prakontrak dengan juara Liga Italia tersebut pada Januari.